Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Kembali lagi bersama kita di IndiCast episode ke-7 yang bertema bisnis sehat, pikiran sehat, menjaga kesehatan mental dalam berbisnis, yang dipersembahkan oleh Indibis Sumatera. Oke, perkenalkan saya Suci Ramadona, boleh dipanggil Uci. Saya juga bersama bintang tamu yang gak kalah cantiknya dari Uci juga. Masih muda juga, tapi nanti akan aku share perkenalan sama bintang tamu. Sebelum itu, aku ingin mengingatkan nih ke teman-teman, kalau bukan Indibis Sumatera namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah. Oke, hari ini kita akan ada bagi-bagi saldo link aja ratusan ribu rupiah untuk 2 orang penanya terbaik. Nanti boleh teman-teman yang ngikutin kita boleh kirim pertanyaannya. Pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih oleh panitia dan akan dibacakan oleh saya dan dijawab oleh bintang tamu kita hari ini. Dan jangan lupa akan ada hadiah juga untuk story terbaik. Jadi jangan lupa di storyin kegiatan kita hari ini karena akan dipilih 2 orang pemenang terbaik yang nantinya akan diumumin di Instagram story-nya Indibis Sumatera. Oke. Biar nggak tegang nih, boleh tolong tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih. Oke, hari ini Uci nggak sendirian nih. Uci bersama kakak cantik bernama Kak Widya Putri Utami. Beliau seorang psikoterapi asli Aceh ya, usianya 27 tahun. Sama nih kita nih Kak. Oh, iya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2018 dan S2 pada tahun 2022 dan mengikuti tahap pengambilan gelar untuk psikoterapi pada 2023 lalu. Terus beliau pernah bekerja sebagai psikolog di sekolah Yayasan Safiatul Amalia. Pernah menangani beberapa klien yang konsul mengenai bisnis seperti sedang burnout waktu pandemi COVID 2020 lalu ya Kak. Selain itu juga beliau bertugas dalam menangani setiap permasalahan baik dari siswa, wali kelas, serta guru-guru. Dan juga mengikuti berbagai seminar psikologi online mengenai sex education dalam tinjauan psikologi dan budaya, serta implikasinya pada anak dan remaja. Dan juga mengikuti pelatihan online My Skill dengan tema Human Resource Fundamental dan juga pernah menjadi narasumber di SMA Perisai Kutacane dengan tema-tema pentingnya memilih jurusan dengan mental yang sehat dan kuat bagi siswa-siswi SMA. Wow, banyak banget prestasi beliau ya. Tepuk tangannya dong. Oke, tanpa berlama-lama ya, berbasa-basi, langsung saja kita sambut. Halo Kak Widya Putri Utami. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cantik ya teman-teman ya. Aduh, gimana nih? Beliau ini masih muda ya, tapi memiliki prestasi yang lumayan banyak. Juga pernah menjadi apa nih Kak? Menjadi apa? Oh, juga menangani beberapa klien yang konsul mengenai bisnis ini seperti tema kita hari ini, karena kita pengen cerita nih, pengen sharing bagaimana sih orang pebisnis muda di luar sana mungkin yang pengen mulai tapi masih takut nih atau belum mental juga penting ya Kak ya, bukan hanya modal aja tapi mental juga perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis. Oke, langsung saja Kak, mungkin bisa perkenalan diri dulu, gimana awalnya bisa menjadi psikoterapi dan boleh langsung diceritain Kak. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Belum malam ya? Belum sore. Mungkin di kota lain udah malam ya, belum malam, masih terang. Belum malam ya. Saya sebenarnya bukan psikolog sih ya, lebih ke psikoterapi. Oh, bedanya psikolog dan psikoterapi itu apa Kak kalau boleh tahu? Oh, boleh. Kalau dia psikolog itu mungkin dari segi pekerjaan aja dia ada yang kerja di di rumah sakit gitu kan. Terus kalau misalnya dia kayak psikoterapi itu dia bisa di perusahaan atau mungkin orang umum yang bahkan memiliki kesehatan mental yang perlu nih sama psikoterapi gitu. Psikoterapi itu dia mirip kayak hipnotis kalau bahasanya orang-orang gitu. Oh, macam hipnoterapi gitu. Iya gitu. Oke. Kalau dari bahasa psikolognya itu psikoterapi gitu. Tapi kalau orang umum biasa bilangnya itu psikoterapi. Hipnotis gitu. Oke, ini kan tadi sebelumnya Uci baca untuk sering ada
klien yang konsul nih mengenai bisnis nih terhadap kakak nih kan, apalagi di masa pandemi kemarin pasti banyak yang bisnisnya gulung tikar kayak gitu kan karena terimpact lah ya pastinya. Kalau boleh tahu nih tanda-tanda nih orang yang terkena kesehatan mental gitu, apa-apa aja sih Kak yang di dunia bisnis gitu tanda-tandanya? Kalau tanda-tandanya mungkin banyak ya, karena menurut para ahli ini siapa namanya kayak Michael Freeman, dia ini seorang psikiater dari Amerika. Menurut penelitiannya 50% itu kebanyakan orang yang terkena dampak kesehatan mental itu adalah pengusaha atau pembisnis gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu nggak siap mental untuk menghadapi kegagalan mereka gitu. Sebenarnya modal utama itu sebenarnya mindset, ya kan? Mindset yang bisa mengubah bagaimana cara kita untuk berpikir lebih baik. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita jadi seorang pebisnis atau pengusaha, kita harus punya pikiran, jangan pikiran untuk jadi kaya dulu gitu. Oh iya kan? Kita harus mikirkan setiap harinya tuh harus kita pikirkan, aduh nanti kalau misalnya kita jatuh, gimana nih gitu. Kita harus siap dong mentalnya, jangan cuma hanya berpikir aku kan mau jadi kaya. Oh, kalau mau jadi kaya kita bukan jadi pengusaha dong gitu. Iya kan? Mau ngapain jadi pengusaha kalau mau jadi kaya? Bagus kita cari atau bekerja di suatu perusahaan yang bisa menghasilkan mungkin gaji yang lebih dari pengusaha gitu. Dan mental kita juga harus kuat, sekuat baja ya gitu. Jadi tanda-tandanya tuh yang paling signifikan tuh kelihatan tuh yang kayak mana tuh Kak? Apa langsung tutup gitu, apa pengen tutup? Biasanya kalau orang-orang yang kena mental itu biasanya dia depresi dulu gitu. Terus kayak nggak mau keluar dari rumah. Terus kayak apa lagi ya? Kayak penyakitnya itu kayak apa sih? Ya kalau misalnya dia udah dalam lagi nih, usahanya yang udah jatuh gitu, mungkin dia menggunakan obat-obatan terlarang. Oh gitu. Pernah nggak sih Kak kalau dari klien yang udah pernah mungkin konsul ke kakak nih, misal dia di bidang F&B nih ya kan, dia terkena depresi mungkin nggak laku atau apa kurang laku gitu kan, jadi dia tuh bukannya malah menaikkan kualitas, malah ayo udahlah gitu, menurut malah udah mending udah yang penting laku aja udah gitu, bukan nggak mencari tahu gitu ya apa yang harus kutingkatkan nih biar rame. Mungkin ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Oh kalau seperti itu banyak ya gitu, pasti ada sih, apalagi di kalangan anak-anak muda sekarang ya yang pengen punya usaha kecil-kecilan dulu, mungkin kayak usaha jual hijab mungkin, terus mungkin usaha masih mau memulai nih gitu, terus kayak mikir ya udahlah supaya cepat laku harganya segini aja nih gitu, atau mungkin nanti ada yang jual barang hijabnya dengan buy one get one ya kan, supaya ya udah biar laku aja gitu loh. Terus mungkin ada banyak yang kayak dia sebenarnya belum cari tahu nih gitu, bagaimana sih cara penjualan produk yang supaya laku terus orang bakal kenal sama produknya gitu. Sebenarnya itu modal utamanya itu komunikasi. Banyak pun barang, banyak pun modal kita kayak duit, tapi kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan pembeli sama aja, itu nggak akan bakal laku. Itu menurut saya ya gitu. Oke. Terus gini Kak, bagaimana sih menurut Kakak ini seorang wirausaha dapat mengelola rasa cemas dan takut terhadap ketidakpastian ini, apalagi di zaman sekarang nih ya, kan lagi di berita tuh banyak yang pengusaha-pengusaha yang offline yang nggak laku gara-gara dagangan online itu kan lagi ini viral tuh ya kemarin ya. Menurut Kakak gimana gitu cara mengelola rasa cemas para pedagang ini gitu? Kalau dari ilmu psikologinya mungkin dengan melakukan makan makanan sehat, terus menjaga pola hidup sehat kayak olahraga, terus kayak bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan hal-hal yang positif sama beliau gitu. Misalnya nih kayak misalnya saya punya perusahaan hijab gitu kan, saya udah jatuh nih gitu, jadi saya nggak mungkin dong diem aja di rumah. Saya introspeksi diri juga gitu kan, apa sih yang salah dari brand saya, apa sih yang kurang gitu. Kalau misalnya kita cuman diem aja nggak mau cari tahu sama orang yang sama mungkin produknya sama kita, ya pasti kita ya udahlah gak usah lagi lah jualan gitu ya kan, pasti kayak gitu kan. Terus kayak
apa sih, udahlah tutup aja, ngapain juga, biar aja lah habis sekalian, ya udah biar aja gitu. Ya udah, dengan kayak gitu kita harus cari orang-orang yang bisa memberi kita energi positif gitu. Ya betul. Contohnya kayak dukungan sosial ya, Iya. dalam terdekat, dalam menjaga kesehatan mental dalam bisnis. Nah, bagaimana sih seseorang dapat membangun dan memelihara jaringan ini Kak, dukungan ini gitu loh. Bisa jadi kayak orang terdekatnya gitu, gimana gitu Kak? Itu semua balik lagi ke komunikasi ya. Kita harus komunikasi itu bukan hanya dengan pembeli juga. Kita harus menjaga komunikasi kita di kantor, Iya. di lingkungan, atau mungkin bahkan di kita kebanyakan itu sebenarnya sama lingkungan sekitar kita aja tuh kita nggak peka. Iya kan? Betul, apalagi di zaman sekarang ya kayak kita ngumpul tapi pikiran kita nggak ngumpul Iya, gitu, pikiran sendiri-sendiri iya bener. Kayak misalnya nanti kita ngumpul nih di suatu momen atau kayak temu kangen gitu Iya. kan. Pasti ada yang sibuk, yang main gadget lah, yang nanti sibuk sama pekerjaannya Iya, lah. benar. Pasti kayak itu gimana sih Iya, caranya? Itu Jadi kan apa gitu fungsinya ngumpul tuh gitu ya. dengan itu aja Benar. kita nggak bisa menjaga komunikasi dengan baik dong Benar, gitu benar. terhadap orang sekitar gitu. Oke. Jadi menurut Kakak nih peran seorang psikoterapi ya dalam membantu wirausaha dan pekerja bisnis itu dalam menjaga kesehatan mental mereka tuh perannya gimana Kak? Penting kah? Atau sebenarnya nggak usah lah gitu? Atau sebenarnya menurut mereka kayaknya aku harus konsul nih, apa sih yang salah dalam diri aku? Kenapa aku nggak ada semangatnya untuk berbisnis lagi gitu? Padahal awalnya tuh kan kita jujur ya Kak, kita kan semua orang sekarang pengen berbisnis, apapun bisa jadiin bisnis ya. Iya. Ngelihat peluang apa yang ada gitu, pengen berbisnis. Tapi kan bukan hanya modal biaya aja yang kayak harus dipenuhi kan, tapi kayak mental kita gitu kan juga harus terpenuhi. Menurut Kakak peran psikoterapi ini penting nggak sih? Dan apa sih yang bisa diberikan psikoterapi ini untuk menjadi kekuatan bagi para pebisnis-pebisnis luar sana yang ingin mulai berbisnis? Kalau misal menurut saya nih ya, sebagai seorang psikoterapi, kayaknya itu penting. Karena kenapa? Untuk menjaga kesehatan mental itu, untuk menumbuhkan mental yang sehat, kita harus dari diri kita dulu nih gitu. Kalau kita nggak mau memulai dari kita, cuman kita mau ngasih tahu sama orang gitu. Kita kan perlu, kalau kita jualan kita kan perlu banyak kenal sama orang Ya, nih, iya kan? benar, relasi ya. Nggak mungkin dong kita jualan cuma untuk diri kita Iya, aja. betul. Kita yang ngasih modal, terus kita jualan, kita yang beli produk kita sendiri kan nggak mungkin Iya, gitu benar. kan. Terus perannya itu apa gitu? Ya kita mungkin bisa ngasih energi yang positif lagi nih, bagaimana cara mengevaluasi dirinya dulu, bagaimana mengevaluasi sama orang sekitarnya nantinya gitu. Terus harus modalnya itu bukan hanya cuma sekedar uang, mentalnya juga perlu ditingkatkan lagi supaya apapun nanti yang akan terjadi ke depannya, ya kamu harus siap gitu. Nggak mungkin dong kalau kita berbisnis itu semuanya bakal naik gitu, tuh nggak akan mungkin ya, pasti bertahap ya. Kadang-kadang ada yang jatuh dulu ya kan, mereka baru bisa naik lagi gitu. Jangankan berbisnis, kita aja nih gitu, kalau di dunia kerja pasti ya awal-awal mungkin yaudah aku nih happy nih, seneng nih gitu, baru dapat gaji segini, ya Allah mau ngapain ya gitu. Tiba-tiba ada tekanan langsung ya Allah aku mau resign aja. Iya kan pasti kayak gitu kan. Iya, itu betul. kan mentalnya nggak siap tuh gitu. Benar-benar oke. Terus menurut Kakak nih gimana sih cara mempraktikkan nih self care dan menerapkan rutinitas yang mendukung kesehatan mental dalam rutinitas sehari-hari dalam bisnis gitu loh. Kayak yang Kakak bilang tadi, mungkin sebelumnya kayak makan makanan sehat gitu. Selain dari itu menurut Kakak apalagi? Mungkin melakukan hobi-hobi yang dia suka, kayak dia bermain musik atau dia ini kayak apa sih olahraga yang mahal sekarang itu? Aduh. Tenis. Bukan. Golf. Iya. itu. Ya kan? Iya, betul. Itu bisa. Itu sebagai dia mungkin menghibur dia supaya ini aja sih, relax aja gitu. Biar pikirannya lebih terbuka lagi gitu ya. Jadi nggak mentok di situ-situ aja ya. Oke. Jadi kan psikoterapi ini sepertinya jarang ya kita dengar Kak pada umumnya gitu lah ya. Mungkin pebisnis di luar sana tuh kayaknya kurang tahu gitu kalau mereka tuh harus
konsul sebenarnya ke psikoterapi gitu apabila menghadapi kayak depresi karena usahanya menurun. Kalau boleh nih Kak dikasih tahu nih sama teman-teman yang di luar sana, gimana sih cara-cara bisa menghubungi psikoterapi itu kemana gitu loh? Karena orang taunya psikolog kan dan psikolog sendiri juga sebenarnya jarang kan Kak orang-orang yang kecuali yang kayak rumah tangga gitu-gitu mungkin udah pasti ya gitu. Kasusnya beda ya, beda ini kan kasusnya bisnis ya gitu iya. kan. Orang pasti jarang kayak mikir sampai sana gitu. Kalau aku harus konsul, itu kemana sih Kak kira-kira harus mereka mencari taunya gitu loh. Mungkin dari internet bisa. Apa ada kayak komunitas-komunitas gitu Kak? Kalau komunitas kayaknya nggak ada sih ya, setahu saya nggak ada gitu. Tapi mungkin misal dari teman atau keluarga pasti punya dong salah satu, nggak mungkin enggak kan? Atau mungkin jaringan dari temennya yang pernah kuliah mungkin atau ngambil lagi nih psikoterapi kan kita nggak tahu gitu. Ya mungkin bisa melalui dari situ supaya bisa ke psikoterapinya gitu. Oke, baik. Jadi bisa jadi kayak dari orang-orang terdekat mungkinnya yang mungkin kayak saya sih dulu memang waktu mudanya sih ya, ini udah nggak muda lah nih ya mungkin. Muda dong, emang sebelum berumah tangga dan sebelum punya anak. Udah, saya sih udah punya anak ini. Sebelumnya saya tuh pengen punya usaha gitu. Tapi sejujurnya saya tuh pengen punya usaha skincare ya Kak ya. Jadi kan sekarang tuh kan lagi musim ya skincare gitu ya. Jadi kan kayaknya sesuai passion saya nih, saya pengen bisnis kayak kerja tapi sambil punya bisnis gitu kan. Sampingannya gitu pengennya ya. segitu ya biar ada passive income gitu. Cuman gitu kan, saya takut gitu loh. Kenapa takutnya? Kok nanti pikiran saya tuh kok nanti nggak laku gimana gitu kan. Terus gimana saya bisa jagain bisnis saya sambil bekerja kayak gitu. Sebelumnya saya kan nggak tahu ya kalau misalnya harus bisa konsul gitu ke psikoterapi gitu. Ternyata memang sebelum kita berbisnis gitu ada baiknya juga kita tuh minta konsultasi ke psikoterapi gitu kali ya Kak ya. Sebenarnya nggak harus ke psikoterapi sih. Atau mungkin orang yang punya usaha atau modal bisnis yang udah sukses nih, kan kita bisa sharing dong sama mereka, nggak harus ke psikoterapi sih sebenarnya gitu. Bahkan mungkin ada masyarakat yang beberapa orang mungkin mikir ngapain juga ke psikoterapi, nanti bayarannya mahal, udahlah modalnya cuman segitu aja, terus mau ke psikoterapi lagi, udahlah nggak usah, bagus ya udah cap-cup aja gitu ya kan, kebanyakan pasti kayak gitu kan, mikirnya pasti udah gini mahal nih mau ke psikoterapi, udahlah nggak usah gitu, ya udah biarin aja gitu. Oke, di luar dari bisnis ini Kak, saya tadi kan Uci baca tuh di profil Kakak tuh kan pernah bertugas dalam menangani setiap permasalahan baik dari siswa, wali kelas, serta guru-guru. Itu boleh dikasih tau nggak detailnya tuh ngapain gitu? Apa seperti kayak kalau kita dulu bahasa umumnya tuh kayak guru BK gitu ya, apa seperti itu. Tapi gitu. Juga sekarang kayaknya masih masih ada guru ya, BK. Apa bahasanya mungkin udah ganti gitu kan? Karena kan udah lama ya. Lebih kerennya sekarang udah ada penambahan kali ya, udah ada kayak psikolog sekolah, terus jadi guru BK-nya tuh kalau misalnya guru BK nggak bisa menangani ya dia kasih ke psikolog sekolahnya gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu lebih ke gimana tuh Kak kalau di sekolah tuh apa kalau ada anak murid yang bandel atau ini kan tadi Uci baca tuh kayak wali kelas serta guru-guru berarti kan kayak kalau dulu tuh kan taunya cuman guru BK tuh untuk siswa doang ya gitu ya. Ternyata untuk guru ya. Ini kalau Kakak kan berarti kan wali kelas juga bisa konsultasi dan guru-guru juga bisa konsultasi. Berhubung nih Kak, kita juga sebenarnya tuh ada produk yang untuk anak sekolahan juga, untuk sekolah-sekolah itu namanya Pijar Sekolah. Jadi mungkin kan agak nyambung sih kita bahas ke sekolah-sekolah gitu ya. Boleh. Jadi kalau boleh tahu tuh sejauh Kakak menjadi psikoterapi di sekolah-sekolah itu ada nggak sih kayak wali kelas atau gurunya yang pernah konsul menurut saya bandel ini gitu? Ada juga ya? Ada. Kayak semalam itu saya pernah dalam satu kelas bukan gurunya sih, wali kelasnya. Dia bilang, "Bu, kayaknya anak itu harusnya dikasih apa ya?" kata. Saya pusing katanya. Udah saya kasih juga terapi sama psikolog sekolah yang lain. Terus juga di sekolah juga, di dalam kelas juga saya ngasih wejangan sama dia, kayaknya membal aja loh Bu. Itu yang salah sebenarnya saya atau dianya gitu. Atau mungkin
ininya kali ya Bu, teman-temannya juga ya Kak. Kalau menurut saya itu sih dari lingkungan dulu yang mempengaruhi, ya kan. Kalau misalnya lingkungannya udah buruk nih, terus dia udah masuk ke lingkungan tersebut, otomatis dia juga bakal gabung nih satu circle, iya kan? Pasti ngikut-ngikutan tuh gitu. Apa sih? Kan masih SD nih, pasti masih banyak nih gitu. Ya udahlah ikut aja lah gitu, ya kan? Pasti masih ngikut-ngikut kawannya gitu. Berarti tergantung circle juga Iya. ya gitu. Terus ya gurunya juga ya mesti harus lebih sabar ya, nama-nama kadang-kadang juga siswa-siswa ini kan ya gitu apa zaman sekarang ya kan, kita takut juga kita marahin kan siswa. Iya, harus ini ya, harus ekstra sabar. Bener. Sabarnya harus lebih tinggi lagi kayaknya. Di sini juga kakak pernah seminar psikologi online mengenai sex education. Kalau boleh tahu tuh detailnya tuh ngapain sih kak gitu? Sex education tuh apa sih yang diiniin gitu loh? Ada hubungannya nggak dalam psikoterapi itu gitu dalam? Kok dalam hubungannya ya pasti ada ya kan. Apalagi kalau misalnya kita mau pernikah gitu ya kan. Sebenarnya kalau menurut dari ilmu psikologi, pernikah itu menurut saya itu wajib. Pernikah itu kayak bukan sunnah lagi ya, wajib menurut saya gitu. Pernikah tuh kayak bimbingan gitu Iya, ya. iya. Sekarang kan udah diterapkan ya seperti itu ya. Sebelum menikah kita kayak bimbel atau kayak harus mendapatkan kartu gitu. Iya. Udah ada kartunya gitu ya. Udah mengikuti. Udah harus ada sertifikatnya gitu kayaknya. Itu bimbingan supaya apa tuh kak? Biar rumah tangganya lebih rukun atau gimana? Kalau dibilang rukun mungkin harus rukun gak sih? Bukan berarti nikah karena cinta aja, enggak kali ya. Harus ada banyak faktor lain lagi yang harus mendukung nih supaya rumah tanggaku baik-baik aja gitu. Ada mungkin faktor negatif yang bisa mempengaruhi rumah tangga mereka bakal pisah gitu, seperti kayak ekonomi atau mungkin nggak dia dapat kepuasan seks pada pasangannya, mungkin itu kan banyak ya gitu. Terus ada mungkin yang dari dia berhubungan gitu, terus dia nggak dapat kepuasan nih dari sang istri gitu, dia nyari kepuasan lagi keluar gitu. Gitu. Nih saya lebih ke aku sih yang dengerin ini ya, karena kayaknya aku udah berumah tangga nih. Emang yang lain nggak ada? Ada juga. Iya kan? Mungkin para yang nonton mungkin. Iya benar. Kan? Kita nih jadi kita semua kita bahas nih ya di sini hanya di kupas aja ya. Karena kan Kak Widya ini juga sebenarnya banyak ya yang di ini nggak hanya psikoterapi untuk bisnis doang ya kan Kak. Jadi ya sambil ya saya curhat sedikit lah ya. Agak curcol ya, say. Iya. Oke Kak, tadi kan sempat Kakak sebutin tuh kayak hipnoterapi gitu ya. Jadi kalau boleh tahu Kakak hipnoterapi tuh benar-benar kayak hipnotis kah atau gimana gitu? Kalau hipnotis ya mungkin iya, karena kita kan melalui terapinya itu melalui alam bawah sadar kita. Tapi kita bisa bangun bahkan lebih lama lagi gitu. Misalnya kita dihipnotis gitu kan. Tapi kan kalau di hipnotis itu kan paling bentar aja udah sadar gitu. Tapi kalau misalnya psikoterapi itu bisa sampai 1 harian juga bisa gitu. Tergantung bagaimana cara kita menghipnotis diri kita dari dalam gitu. Sejauh ini yang pernah pebisnis yang udah pernah konsul nih kakak, ada yang minta sendiri atau emang kakak yang ngajuin atau Kak, aku pengen di hipnoterapi biar nggak depresi, biar aku bisa lebih semangat gitu jualannya gitu. Kayak mereka sih dari kesadaran mereka sendiri yang pengen supaya aku kayaknya stres sekali lah, kayaknya butuh nih gitu. Ya udahlah, bisa nggak sih aku cerita sama kau gitu. Semua balik lagi ke diri kita sih. Mau nggak gitu. Kebanyakan yang pebisnis yang konsul dan kakak tuh usia berapa sih kak? Karena kan kita tahu kayak sekarang tuh anak muda sekarang pun pengen jadi pebisnis gitu, nggak hanya kalau zaman dulu mungkin kan yang pengen jadi pebisnis tuh kayak orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Dan sekarang tuh kan anak muda sekarang tuh ya tahu ya kayak jadi pengennya tuh kayak lebih terbuka gitu pikirannya, aku pengen buka bisnis, aku pengen buka sekarang kan lagi coffee shop ya kan, pengen coffee shop lah, pengen apa aja gitu yang bisa dijadikan bisnis, bahkan kayak jual aksesoris yang bisa dibuat sendiri gitu kan. Kebanyakan yang pernah konsul dengan kakak tuh umur berapa gitu? Apakah ada anak muda atau kebanyakan orang yang sih nggak bisa kebanyakan juga sih, balance ya 50-50, ada yang orang tua, ada yang remaja gitu.
Tapi yang dari lingkungan yang saya gitu itu kebanyakan dari ini sih remaja gitu. Bahkan ada teman saya juga dia memiliki usaha gitu. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, usaha itu kan nggak selamanya naik Iya, gitu. benar. Pasti ada turunnya juga. Jadi kalau misalnya mentalnya juga belum siap, bagus nggak usah memulai usaha. Dan pikiran kita itu jangan mau kaya dan jangan mau apa sih gitu Iya, supaya jualan. Kita harus berpikir nih bagaimana caranya kita menjual produk yang bisa dikenal sama semua orang gitu. Iya, Iya kan? Bukan hanya kita punya modal, kita beli nih Iya, bahan-bahannya apa benar, segala benar. macam, tapi kita nggak siap nih gitu. Kita juga kan. harus ngeliat kan pasar tuh gimana gitu, Iya. orang-orang tuh maunya yang gimana gitu Iya. kan. Kayak zaman sekarang nih ya, mungkin yang lagi viral kemarin tuh kan yang jualan offline kurang laku karena di iniin sama yang jualan online Iya, lah gitu iya. kan. Harusnya kita tuh lebih mencari tahu ya, lebih membuka pikiran gitu. Apa sih yang membuat jualan online tuh lebih laku gitu? Kenapa kita nggak terapin juga online ya gitu kan? Sekarang kan bisa live, bisa Iya. apa ya kan, kayak mungkin untuk orang-orang yang di luar sana ya yang berbisnis gitu ya kan, di platform-platform kayak TikTok gitu-gitu kan, kita bisa live ya sekarang Iya, kayak iya. kan jualan-jualan, walaupun ya sekarang sudah nggak bisa lagi ya TikTok Shop ya, tapi kan kita bisa live aja gitu untuk mempromosikan usaha-usaha kita gitu. Jadi jangan maksudnya tuh jangan langsung menutup diri Iya, iya. apabila kalau usaha kita tuh udah nggak laku kayak gitu ya Kak ya. Oke, jadi itu sih kurang lebih ya tanda-tanda gimana orang yang udah mulai terkena depresi Iya. akibat usahanya kurang laku. Terus apa aja sih yang membuat kita tuh bisa naik lagi semangatnya biar bisa bisnis lagi, bener ya Kak ya. Tapi sebelumnya nih jangan lupa ya, Uci mau ngingetin lagi kalau nanti akan ada 2 pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa dikirim di kolom komentarnya pertanyaan-pertanyaan kalian yang menarik. Nanti akan kita pilih 2 aja loh. Nanti akan kita bacakan dan dijawab langsung oleh Kak Widya. Dan jangan lupa ya, yang nanya itu harus sudah follow Indibis Sumatera dan Kak Widyanya. Jadi jangan tanya-tanya doang tapi nggak follow, langsung kita ganti pertanyaannya ya Kak ya. Dan jangan lupa juga untuk storyin keseruan kita dan tag ke Indibis Sumatera dan ke Kak Widya. Nantinya story terbaik yang estetik, yang sinematik akan kita pilih sebagai pemenangnya juga, karena kita akan bagi-bagi hadiah saldo link aja ratusan ribu rupiah Kak. Di sini ada dari @z0593. Kak, ada nggak ya tips untuk orang yang baru mulai membangun bisnis kembali setelah rehat cukup lama agar kepercayaan diri dalam mengelola bisnis kembali itu timbul gitu? Boleh langsung jawab? Boleh? Boleh nih? Boleh, langsung saja Kak jawab, langsung saja. Digas aja ya? Iya, mungkin bisa jadi kan kayak mungkin dia udah lama buka bisnis kan, Iya, terus dia misalnya, vakum iya, ya. entah ada alasan tertentu, entah keluarga atau sakit atau apa, tiba-tiba pengen buka bisnis lagi kan, butuh kepercayaan diri lagi tuh kan Kak. Kira-kira gimana tuh tipsnya gitu, gimana biar kepercayaan dirinya kembali? Kalau kepercayaan dirinya untuk bisa kembali ya dia harus banyak lagi nih dapat dorongan motivasi atau dari keluarganya mungkin. Tapi kalau misalnya dia aja yang semangat, tapi nanti kok misalnya dia bakal jatuh, dia kayaknya bakal akan mengalami mental yang nggak sehat ya mungkin. Karena dia nggak siap lagi nih menerima. Mungkin selama banyaknya dia vakum, harusnya dia bisa dong belajar dari beberapa orang-orang sekitarnya, dan dia harus banyak mendapatkan motivasi baik itu dari keluarga, teman, atau bahkan lingkungan dia bekerja gitu. Support lah gitu Iya. ya Kak, yang pastinya ya. Tuh ya guys ya, jadi sebenarnya yang utama tuh mentalnya mental, kan ya. iya. Mau apapun ya yang kita lakukan pasti perlu mental health yang baik gitu ya kan Kak. Gimana mau memulai bisnis kalau kita mental udah baik, tapi Iya. orang-orang di sekitar kita tidak ada supportnya untuk kita Iya, gitu ya. Jadi kayak nggak kuat gitu jika kita ingin kembali lagi, apalagi mungkin dia sudah lama gitu kali ya rehatnya, tiba-tiba dia ngelihat ada bisnis yang serupa sama dia gitu kan, dan laku keras gitu kan, pasti kepercayaan dirinya akan berkurang gitu kan, dan butuh orang-orang terdekat yang untuk mensupport dia gitu kali ya Kak ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Z yang
sudah dijawab oleh Kak Widya. Mudah-mudahan terpuaskan ya. Oke, langsung saja nih Kak. Uci pengen tanya lagi nih Kak ya. Apakah nih Kak ada tanda peringatan yang perlu diperhatikan yang mengindikasikan bahwa seseorang itu mungkin memerlukan bantuan kesehatan mental segera gitu, dan apa yang harus dilakukan jika kita atau rekan bisnis kita mengalami gejala tersebut? Misalnya kita kan Kak, ini mohon maaf ya sebelumnya, kemarin-kemarin tuh kan ini di luar dari konteks bisnis, sering adanya kejadian bunuh diri, bener kan Kak ya? Itu sempat viral kemarin. Itu mungkin orang-orang terdekatnya tidak menyadari kalau sebenarnya dia tuh dalam mental yang breakdown, bener kan Kak ya? Menurut Kakak gimana sih ciri-ciri orang yang sebenarnya mungkin dia di dunia sosial medianya atau apa yang gimana Kak? Dari dunia pendidikan mungkin? Mungkin dia terlihatnya happy-happy aja. Kita kayak lihat dia di TikTok tuh mungkin happy-happy aja. Ternyata di balik itu semua dia punya banyak masalah yang mungkin tidak bisa dihadapi sendiri. Menurut Kakak gimana sih? Ada nggak tanda-tanda yang bisa signifikan yang terlihat gitu dari orang-orang yang sebenarnya mengalami gejala tersebut? Kita lihat aja kesehariannya. Terus nggak mungkin juga dong kita pantau dia 1 kali 24 jam, ya kan? Kita lihatnya bisa dari lingkungan dia berteman. Kita bisa tanya teman-temannya dia gimana. Bahkan kan di dalam sosial media itu menurut saya itu banyak kebohongan. Iya kan? Dia ngasih makan netizen nih supaya ya udahlah biar dilihat netizen senang, aku ngasih nih yang kayak gini gitu. Padahal sebenarnya itu dia buat tekanan loh sama dia. Dia nggak nyaman dan dia nggak aman untuk itu semua gitu. Sebenarnya itu mungkin bukan dirinya sendiri gitu kan. Dia hanya memperlihatkan yang penting kalian melihat aku tuh happy gitu mungkin ya Kak ya. Jadi teman-teman ini boleh kita tuh kalau ada ciri-ciri orang seperti itu jangan dibilang lebay mungkin ya. Kadang-kadang ada orang yang ih lebay banget nih, baper gitu. Atau ya mungkin pasti ada yang bilang kau aja yang punya masalah, emang kami nggak punya masalah. Kau aja yang stres, emang kami nggak punya stres. Pasti kayak gitu kan, yang dari orang nggak tahu nih proses dia untuk berobat itu, dia nggak tahu untuk menyembuhkan mental dia itu sebenarnya orang nggak tahu loh. Dan kita sebenarnya harus menghargai itu gitu. Sebagai kalau kita punya ini ya, punya apa namanya, punya empati yang tinggi. Tapi kalau cuman sekedar cakap sana cakap sini untuk menjatuhkan mental dia lagi, itu bagusnya nggak usah gitu, karena itu bakal berdampak sama diri dia juga gitu. Dan itu kenapa kebanyakan orang-orang yang melakukan bunuh diri gitu, karena dari orang sekitarnya aja dia nggak dapat dukungan gitu. Bahkan yang paling dia dapat itu ejekan mungkin, atau bahkan ada yang bilang mungkin dari keluarganya gitu ya kan, pokoknya dari orang yang terdekat dia lah, yang bahkan membuat mental dia itu jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Tuh teman-teman, jadi apabila di lingkungan kita, di teman-teman sekalian kita ada yang mungkin kita melihatnya kayaknya murung terus atau mengalami gejala tersebut, mungkin boleh dikasih solusi untuk segera langsung ke psikoterapi ya Kak ya, biar dikasih solusi dan motivasi biar agar mentalnya tuh kembali bagus gitu. Jangan malah makin dibully atau apa gitu ya Kak ya. Baik dalam bisnis pun seperti itu ya, apabila dalam keadaan misalnya mungkin dia sudah coffee shop yang nggak laku, misalnya cuman yang nggak laku gitu kan, tidak seperti coffee shop yang lain gitu. Itu kita sebagai orang-orang di sekitarnya gitu ya mungkin bisa memberi dukungan kali ya Kak ya. Jangan makin dibuat mental yang nggak baik gitu ya. Karena memang para pebisnis ini kan butuh, dia sudah mau keluar modal gede ya, tiba-tiba usahanya nggak lancar gitu kan, terus tidak ada support, itu kan malah membuat dia semakin gimana gitu ya Kak ya. Rugi dalam keadaan fisik maupun material gitu ya, semuanya lah pastinya. Oke Kak, ini Uci mau nanya nih, setiap orang yang berbisnis tuh kan pasti biasanya sesuai passion ya. Pengennya kayak Uci misalnya kayak tadi Uci bilang, Uci passionnya Uci suka skincare gitu, Uci pengen bisnis tuh skincare gitu ya. Penting nggak sih menurut Kakak passion itu dalam kita memulai bisnis gitu? Kalau passion itu mungkin iya ya, karena kita lebih tahu nih produk apa yang bakal kita jual, dan kita tahu juga nih komposisinya itu apa-apa aja, baik buruknya juga kita pasti tahu kan. Ya kalau misalnya kita berpikiran yang bagus, pasti kita bakal jual produk yang bagus dong gitu. Tapi kalau pikiran kita buruk, pasti yang kita udah tahu nih produk itu buruk tapi tetap kita jual, itu kan kalau
menurut saya tuh nggak lazim gitu untuk dijual kan. Dan itu juga menyakiti orang-orang sekitar juga yang bakal beli produk kita gitu. Ya benar, kita harus merasakan sendiri kayak testimoni atas diri kita sendiri gitu ya. Kayaknya kalau aku bisnis ini gitu dengan yang udah sering aku cobain, mungkin dengan aku tingkatkan kualitasnya gitu kan, bisa jadi itu menjadi bisnis yang sukses gitu ya kan Kak. Tapi kalau kita tidak pernah merasakannya, tidak pernah mencobanya gitu, gimana kita mau menjualnya gitu kan, gimana kita cara menyampaikannya mungkin ke pasar gitu ya. Kalau ini barang ini bagus loh, padahal kita sendiri belum pernah coba kan gitu. Jadi sebenarnya passion itu penting ya teman-teman ya kan, sesuai apa yang pengen kita jual gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang menurut kakak nih ya, pesan utama dan saran utama yang ingin kakak sampaikan nih menurut Kak Widya, menurut pandangan Kak Widya sebagai seorang psikolog kepada wirausaha dan individu dalam dunia bisnis tentang menjaga kesehatan mental mereka. Apa sarannya supaya teman-teman bisnis luar sana tuh bisa menerapkan itu dan semakin kuat gitu untuk bisnisnya? Kalau menurut saya nggak apa-apa mental kamu tuh capek dulu sebelum kamu mau mulai bisnis, daripada kamu nanti udah mau mulai bisnis tapi mental kamu belum capek. Capeknya itu sebelum mau mulai nggak apa-apa. Kamu harus berjuang nih untuk capeknya sebelum mau mulai daripada kamu capeknya sesudah mau mulai gitu. Iya, misalnya kalau misalnya kita capek, kita mungkin bisa healing dulu istirahat gitu ya kan, dulu, mencari ya inspirasi kan? gitu, kira-kira apa kurangnya bisnis aku gitu ya, apa kurangnya aku, atau mungkin bisnisnya mungkin kurang sosial media gitu kan, kurang dikenal, karena sekarang kita kan semua sosial media itu penting ya Kak ya, jadi bisa menyampaikan maksud dan tujuan produk kita itu apa gitu kan. Kalau kita sendiri tidak terbuka gitu ya gimana gitu ya mau memasarkan produk kita dengan baik gitu. Oke, jadi mungkin bisa healing salah satunya, terus jika menghadapi kayak geranjalan-geranjalan harus ini banyak motivasinya juga nih. Motivasinya itu harus yang positif juga, yang masuk dan bisa menerima juga gitu. Oke, tadi Uci juga ini Kak sempat baca nih ya di profil kakak kan juga pernah mengikuti pelatihan online My Skill dengan tema Human Resource Fundamental. Kalau boleh tahu itu detailnya seperti apa? Boleh diceritain? Oh, kalau itu sebenarnya pelatihan online yang bisa melatih kita dalam HRD. Itu kan HRD ya. Jadi kita perlu berlatih nih, banyak HRD sekarang yang saya lihat mereka mungkin ada beberapa ya yang memilih para kandidatnya itu kayak jalur-jalur lain gitu daripada dia punya nih sebenarnya kemampuan, tapi yang karena dia punya jalur yang lain tadi mungkin ya udah jalur yang sana lah yang akan diikuti gitu. Itu menurut saya itu nggak layak gitu loh sebagai dia HRD gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi HRD juga ada pelatihannya ya Kak ya, itu harus. Tidak asal-asal misalnya dia jurusan apa bisa jadi HRD gitu, terbang-terbang gitu ya. Oke, di sini juga kakak pernah menjadi narasumber di SMA Perisai Kutacana di Aceh ya berarti ya Kak ya, dengan tema pentingnya memilih jurusan dengan mental yang sehat dan kuat bagi siswa-siswi SMA. Boleh ceritain Kak itu apa aja gitu yang diceritain, karena kita kan kayak tadi kita juga sebenarnya tuh ada produk yang untuk sekolah-sekolah, misalnya nanti kita bisa kerja sama join lagi untuk jadi pembicara di sekolah-sekolah yang memakai pager sekolah gitu. Boleh bisa ceritain sedikit Kak kira-kira? Itu semalam itu saya diundang dia di narasumber di salah satu dulu SMA saya. Itu dulu SMA saya gitu. Di Aceh ya? Iya di Aceh. Jadi itu diundang sebagai narasumber bagaimana sih pentingnya untuk memilih jurusan itu gitu. Karena kan kebanyakan anak zaman sekarang itu lebih memilih perkataan orang tuanya nih daripada dia sendiri gitu. Bahkan mungkin dia memilih orang tuanya dan dia tuh di luar dari batas kemampuan dia gitu. Dia punya mimpi tapi karena orang tuanya milih yang A, ya udah dia ngikut yang A, nurut gitu. Bahkan nanti sampai dia kuliah juga dia itu tertekan karena dia nggak punya kesiapan untuk itu semua gitu, untuk nerima bagaimana sih jurusan yang akan aku geluti nantinya di kuliah gitu ya kan. Karena dia mikirkan
cuman perkara takut sama orang tua, ya udahlah ngikut aja. Cuman kan itu dampaknya sama kita juga nggak Iya, sih, benar, ya kan? Itu bakal kita ngejalaninnya aja pasti nggak nyaman dan nggak aman gitu. Maunya udahlah nggak usah kuliah aja apa kali ya gitu. Jadinya dia ngejalaninnya nggak ikhlas dan nggak sesuai apa keinginan dia passion gitu ya. dia Ah, gitu, benar, nggak gitu. sesuai passion dia. Nanti misalnya dia pengen jadi dokter, terus orang tuanya pengen dia jadi atlet, itu kan udah Iya, sudah bertabrakan ya. udah nggak nyambung gitu ya. Itu pasti mentalnya juga bakal terganggu Iya, gitu. oke. Jadi sebenarnya dalam melakukan hal apapun kita juga harus mengikuti apa yang kita Apa yang inginkan, kemauan kemana kita, sih kita ini gitu ya kan. Aku bisanya ini loh gitu. Aku harus buktiin dan aku harus tanggung jawab sama diri aku sendiri gitu. Bahwasannya aku bisa nih untuk plan A gitu. Dan aku harus buktikan sama orang tua, sama orang-orang sekitar bahwasannya plan A ini loh yang pilihanku yang benar gitu. Ya, dan sebenarnya juga orang yang sekitar dia atau bahkan keluarga dia juga harus mendukung apapun itu keputusan dia gitu. Oke, gitu. Kayak mana sih Kak menemukan keseimbangan antara bekerja keras untuk kesuksesan bisnis dan menjaga kesehatan mental serta kualitas hidup secara keseluruhan? Gimana Kak menemukan keseimbangan itu? Misalnya kita harus kerja keras gitu, tapi kita harus juga memikirkan kesehatan mental hidup kita gimana gitu Kak? Kita juga hidup itu kayak ini ya, kayak memory card yang kita tuh jangan semuanya tuh harus diisi semua. Ya. Kalau memori itu kalau kita isi itu pasti full kan, dan itu pasti merah. Untuk menjaga itu kita pasti bakal ini kan, kita bakal upgrade nih untuk flash disk yang atau memori yang baru gitu. Karena ini udah sumpek, ini udah nggak bisa masuk lagi. Iya, betul. Apapun itu nggak akan masuk, itu bakal membal gitu. Udah sama juga sama kita gitu. Jadi kita kalau misalnya udah banyak kali nih beban di dalam diri kita, kita bagus rehat, kita tenangin diri kita dulu, kita berpikir dulu yang baik-baik, jangan dulu mikirkan bisnis, kita sampingan dulu. Kita pikirkan dulu kesehatan mental kita, karena yang paling penting itu sebenarnya kesehatan mental. Iya, betul. Karena dari kesehatan mental kita aja udah rusak, udah terganggu, itu bakal banyak penyakit yang akan datang, seperti kayak emah atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Ya kadang-kadang penyakit yang kita alami itu semua berawal dari pikiran. Iya, Ya bener ya Kak ya. Sakit lambung, sakit apa semua dari pikiran. Jadi sebenarnya pikiran kita dulu yang harus kita benahi gitu ya kayak kalau ruwet ya di ini healing lah seperti tadi, healing, jalan-jalan, melakukan hobi, mungkin kayak gitu ya, kita bisa rehat sebentar gitu ya Kak. Oke, terus gimana sih Kak caranya tuh agar lingkungan bisnis kita tuh terhindar gitu dari circle-circle yang nggak baik gitu, terhindar dari yang toxic lah kalau bahasanya sekarang itu, yang mungkin berdampak negatif nih sama bisnis kita. Gimana Kak cara menghindarinya? Kadang-kadang kan kita tidak bisa ya milih-milih teman gitu ya, maksudnya ya kita nggak tahu juga teman kita nih semuanya baik atau tidak gitu ya. Gimana Kak? Tapi kita kan tidak mungkin, saya tidak mau berteman dengan kamu gitu, nggak mungkin. Gimana tuh gitu dong caranya? kan gitu nggak mungkin ya, kan terlalu gimana gitu ya. Menurut Kak gimana sih caranya untuk menghindarinya tapi tanpa harus kita menyakiti dia gitu dengan perkataan kita gitu loh. Kalau menurut saya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita yang tahu nih batas kesabaran kita itu seperti apa gitu. Kita yang tahu kesehatan mental kita itu seperti apa gitu. Kalau kita udah ngerasa itu toksik, kita yang menarik diri kita. Kita yang mundur lah gitu kita yang ya. mundur gitu. Mau ngapain juga kita berlanjut berteman sama dia yang cuman yang kita dapat itu sampah. Iya kan? Betul. Karena yang kita perlu itu bukan sampah loh. Kita juga punya sampah yang harus kita buang. Mau ngapain kita ngambil sampah yang harus kita pungut dan kita simpan? Itu nggak akan baik untuk kita gitu. Oke, itu tadi dia cerita-cerita dari segi psikoterapinya ya Kak ya, tentang bisnis gitu. Oke, Uci mau ngingetin lagi nih Ngeriman untuk teman-teman, karena kan kita sudah pilih dua pemenang pertanyaan terbaik nih Kak. Nanti akan ada 2 story terbaik yang dipilih, nanti akan dipilih oleh panitia mana storynya yang estetik ya. Estetik macam langsung aja ya nge-storyin-nya, padahal kan live ya. Oke, nanti langsung aja jangan lupa di tag ke @indibis.sumatra dan tag ke Kak Widianya. Jangan lupa nanti akan dipilih dan akan diumumkan di story-nya Indibis Sumatra. Oke Uci, mau ngasih tahu tadi ya kurang lebih tuh intinya kalau kita tuh mau berbisnis tuh
kita harus mentalnya yang baik dulu ya kan Kak ya. Iya. Mental health-nya harus yang baiklah, moodnya yang baik, tidak hanya modal materi, juga modal pikiran dan ini kita ya Kak ya, mental health kita. Dan kalau bisa sih bisnis sesuai passion gitu ya Kak ya. Jadi kita tuh tahu sebenarnya yang kita jual tuh apa dan gitu baik nggak untuk masyarakat yang kita jual dan tidak menutup diri untuk mencoba hal baru kayak misalnya mungkin yang jualan offline yang mungkin sekarang kurang laku mungkin bisa mencoba online bener ya Kak ya, bisa live, bisa mencoba sosial media kan sosial media sekarang banyak ya bisa kita pasarkan di mana aja gitu buat konten gitu ya Kak ya yang mentestimoniin yang menarik lah. Iya, zaman sekarang tuh banyak lah pokoknya ya kalau kita punya niat dan mental yang baik pasti pikiran yang bagus-bagus tuh kayak ide-ide itu pasti keluar aja gitu ya Kak ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Kak Widya juga yang sudah join bareng kita, sharing-sharing bareng kita. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa bekerja sama lagi, bisa sharing-sharing ilmu lagi, tips-tips untuk para pebisnis di sana yang mungkin merasa depresi, mungkin bisa langsung aja chat ke Kak Widya untuk mendapatkan konsultasi. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Indibis Sumatera yang sudah setia join di live kita. Jangan lupa untuk tetap ngikutin Indibis Sumatera karena kita akan banyak lagi bintang tamu dan tamu yang keren lainnya yang bisa memberikan tips dan motivasi untuk teman-teman di sana terutama para pebisnis muda. Oke, terima kasih saya Suci dan panitia-panitia yang sudah bertugas hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.